Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Praktika semuanya. Kembali lagi bersama kami berdua, yaitu saya sendiri Anissa Rahmadiani dan saya Ayuni Puspitasari pada praktikum anatomi tumbuhan yang berjudul zat ergastik, di mana tujuan dari praktikum ini yaitu melihat macam-macam zat ergastik yang bersifat padat di dalam sel. Baiklah, simak baik-baik ya videonya. Adapun alat dari praktikum ini yaitu ada glass object, cover glass, mikroskop cahaya, lalu ada pipet tetes beserta gelas beker, dan yang terakhir ada pisau silet. Adapun bahan dari praktikum ini yaitu ada 5 bahan. Yang pertama yaitu ada daun karet kebo atau Ficus elastica, lalu ada tepung beras atau Oryza sativa, ada biji jarak atau Ricinus communis, lalu ada tangkai daun begonia atau Begonia sp, dan yang terakhir ada batang pandan suci atau Pleomele angustifolia. Adapun langkah kerja dari praktikum ini yaitu yang pertama pada Pleomele angustifolia, yaitu kita ambil sayatan melintang pada batangnya yang masih muda dengan setipis mungkin, lalu kita letakkan pada gelas objek dan kita tetesi dengan air, lalu kita tutup dengan cover glass atau kaca penutup. Setelah itu kita amati di bawah mikroskop dengan perbesaran kecil terlebih dahulu, lalu ke perbesaran yang lebih besar, dan inilah hasilnya. Yang kedua yaitu pada tangkai daun Begonia sp, di mana kita ambil penampang melintang dari tangkai daun tersebut, lalu kita letakkan penampang melintang daun tersebut pada gelas objek, lalu ditetesi dengan air dan kita tutup menggunakan cover glass, lalu kita amati di bawah mikroskop dengan perbesaran kecil terlebih dahulu, lalu ke perbesaran yang lebih besar. Dan inilah hasilnya. Yang ketiga yaitu pada biji jarak atau Ricinus communis, di mana kita ambil penampang melintang dari endosperm, biji jarak yang masih muda, lalu kita letakkan di gelas objek dan kita tetesi menggunakan pipet tetes, lalu kita tutup menggunakan cover glass dan amati di bawah mikroskop dari perbesaran kecil ke perbesaran besar. Dan inilah hasilnya. Yang keempat yaitu pada Oryza sativa, di mana di sini kita gunakan tepungnya, lalu kita letakkan sedikit di atas gelas objek, kita tetesi dengan air dan jangan lupa ditutup dengan cover glass. Setelah itu kita amati di bawah mikroskop dari perbesaran kecil ke perbesaran yang lebih besar. Dan inilah hasilnya. Dan yang terakhir yaitu daun Ficus elastica atau daun karet kebo, di mana kita ambil penampang melintang dari daun karet kebo tersebut dengan setipis mungkin agar dapat diamati di bawah mikroskop, lalu kita letakkan di gelas objek dan kita tetesi dengan air, lalu kita tutup menggunakan cover glass dan siap diamati di bawah mikroskop.
Jangan lupa amati dulu dari perbesaran kecil ke perbesaran yang lebih besar. Dan inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada praktikum kita yang kelima, yaitu mengenai zat ergastik. Telah dilakukan praktikum, kemudian didapatkan hasilnya seperti ini. Ada 5 objek. Yang pertama adalah pandan suci atau Pleomele angustifolia. Didapatkan hasil gambarnya seperti ini. Zat ergastik terdapat dalamnya itu berbentuk kristal. Yang runcing-runcing seperti ini disebut dengan kristal rafida. Kenapa begitu? Karena di setiap ujungnya itu runcing atau seperti jarum. Kemudian yang di sini ialah dinding selnya dan ini ialah sitoplasma. Perbesaran yang digunakan di sini ialah 10x10. Kemudian objek kita yang kedua ialah daun begonia sp. Telah didapatkan gambarnya seperti ini. Zat ergastik tergandung di dalamnya itu ialah berbentuk kristal. Kristalnya ini disebut dengan kristal pasir karena dia itu memiliki bentuk seperti piramida kecil. Kemudian di sini ialah dinding sel dan ini ialah sitoplasmanya. Kemudian yang ketiga ialah ficus elastica atau karet kebo. Gambarnya seperti ini. Karena kita menggunakan daun karet, maka didapatkan ada epidermisnya. Kemudian zat ergastiknya itu berbentuk seperti durian yang berduri. Kemudian yang membalutnya ini disebut dengan litosis dan yang seperti durian ini disebut dengan sistolit. Nah, kemudian yang keempat ialah Oryza sativa atau padi. Dapatkan hasilnya seperti ini. Dalam padi ini terkandung zat ergastik yaitu berupa amilum. Amilum ini bisa berupa amilum majemuk yang berjumlah 4 seperti ini. Kemudian ada setengah majemuk berjumlah 2 dan ada yang tunggal berjumlah 1. Kemudian di sini ialah dinding sel. Perbesaran yang digunakan di sini ialah 10x10. Kemudian terakhir ialah biji Ricinus communis atau biji jarak. Didapatkan hasilnya seperti ini. Zat ergastik yang terkandung di dalamnya ini berupa aleuron. Ini ialah butir aleuronnya. Kemudian yang berbentuk bulat ini disebut dengan aleuron globoid. Kemudian yang memiliki segi seperti ini disebut dengan kristaloid. Kemudian dapat disimpulkan dari hasil pengamatan ini, dapat pandan suci dan daun begonia serta ficus elastica merupakan zat ergastik berbentuk kristal, mengandung kristal. Kemudian Oryza sativa, zat ergastiknya itu berupa pati atau amilum. Kemudian terakhir adalah biji Ricinus communis yang berupa aleuron. Drop it. Baiklah, itulah praktikum kita pada kali ini. Jangan lupa kerjakan kuis dengan baik dan benar, dan jangan lupa kerjakan laporannya. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Kami sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu. Drop it.